Selamat pagi, Shalom. Dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan bahwa kita mengalahkan musuh kita si jahat itu dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Jadi peperangan itu tidak hanya darah aja, tetapi perkataan kesaksian kita. Apa yang perlu kita saksikan? Yang perlu kita saksikan adalah Kristus. Jadi setiap hari kita akan menghadapi tantangan, kekhawatiran, ketakutan, masa depan yang tidak jelas, masalah ekonomi, masalah keuangan, itu kan selalu datang dalam kehidupan kita. Untuk mengalahkan itu adalah dengan perkataan kesaksian kita tentang apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak perkatakan tentang Tuhan, maka kita akan mulai terpengaruh perkatakan tentang apa yang kita lihat. Kita mulai katakan, ya kata dokter, penyakit saya sudah tak bisa lagi apa-apa. Kata orang ekonominya ini memang lagi down. Makin susah, itu akan kita perkatakan. Dan perkataan-perkataan itu malahan tidak akan menguatkan iman kita. Kita mengatakan atau bersaksi tentang keadaan yang ada. Hari ini, untuk mengalahkan itu semua, kita harus bersaksi tentang Kristus. Kalau kita sakit, kita mulai perkatakan, Yesuslah penyembuhku. Jadi bukan dunia ini juga yang memenuhi kebutuhan kita. Yesuslah yang berjanji bahwa Dia akan memenuhi seluruh kehidupan kita. Jadi hari-hari ini mari kita selalu bersaksi tentang Kristus saja. Kita perkatakan tentang Kristus dalam kesehatan kita, masa depan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita. Di dalam segala hal kita perkatakan kesaksian Kristus. Apa yang sudah Dia lakukan, Dia mengasihi kita, Dia rela mati bagi kita, dan segala sesuatu yang Dia lakukan dan perkatakan, kita perkatakan itu menjadi kesaksian kita. Dan perkataan-perkataan itulah mengalahkan musuh-musuh kita. Itu mengalahkan rasa takut, khawatir, dan sebagainya penyakit yang kita alami. Hari ini tetaplah bersaksi tentang perbuatan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Setiap hari kita berperang. Peperangan kita adalah peperangan iman. Peperangan iman artinya apakah kita mempercayai Tuhan atau mempercayai apa yang kita dengar dari hal-hal lain. Dan sumber iman itu menurut Alkitab hanya satu, yaitu iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jelas dikatakan firman Kristus. Karena itu setiap hari kita perlu mendengar tentang Kristus. Baik kita baca buku di Perjanjian Lama, kita temukan Kristus di sana. Contoh, waktu Adam jatuh ke dalam dosa, maka pada saat itu Allah memberikan mereka kulit domba. Domba itu melambangkan Kristus. Jadi segala sesuatu yang kita lihat di Alkitab, kita temukan Kristus. Dan waktu kita selalu mendengar tentang Kristus, iman kita bertumbuh. Dan waktu iman kita bertumbuh, maka saat itulah kita bisa menghadapi peperangan yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak khawatir, tidak takut, tidak gelisah, tidak cemas. Karena waktu kita tidak percaya atau tidak beriman, ia akan bermanifestasi. Orang Israel waktu dia tidak beriman, dia bersungut-sungut. Kita saat kita tak beriman juga, kita akan mulai khawatir. Karena itu setiap hari kita perlu mendengar tentang Kristus. Bahwa Dia sangat mengasihi kita. Bahwa Dia mati bagi kita. Bahwa Dia sudah menyerahkan segalanya bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mensuplai semua kebutuhan kita. Dan karena kasih-Nya kita lebih daripada pemenang dalam segala hal. Firman yang seperti ini yang perlu kita dengar setiap hari, yaitu firman apa yang Kristus lakukan agar kita bisa bertahan dalam peperangan iman yang kita hadapi setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Ada ayat
yang kelihatannya kontradiksi, tapi sangat bagus. Dalam buku Yohanes dikatakan, di luar Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi selalu putuskan waktu ada serangan, bagaimana dengan keuanganmu? Mulai katakan, memang di luar Tuhan keuanganku tidak cukup. Bagaimana dengan kesehatanmu? Ya memang dalam diriku sebagai manusia kesehatanku terganggu. Jadi dalam diri kita sebagai manusia itu juga yang Paulus katakan tidak ada yang baik. Tapi jangan berhenti di situ. Dalam buku Filipi dikatakan bersama dengan Allah aku sanggup melakukan segala perkara. Jadi kalau dengan diri kita nolkan. Tapi kalau Tuhan yang bekerja 100% segalanya bisa kita hadapi. Hari ini kalau kita buat setengah-setengah itu buat kita jadi stres. Kenapa kita sukacita kita setengah? Kebahagiaan kita setengah, karena masih ada kita anggap yang bisa kita andalkan, tapi tak terandalkan. Hari ini dinolkan saja. Karena dalam buku Yohanes jelas dikatakan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya nol. Bukan setengah, bukan seperempat, nol. Tetapi dalam buku Filipi, karena kekuatan Tuhanlah yang bekerja, kita sanggup melakukan apa saja. Jadi kita penuh sukacita dan damai sejahtera karena bukan kita yang berperang. Maka berkali-kali dalam perjanjian lama dikatakan peperangan adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang punya peperangan. Itu juga maka dikatakan dalam Alkitab kita lebih daripada pemenang karena Allah yang berperang, kemenangannya diberikan kepada kita. Karena itu Yohanes juga katakan biar akulah semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Kalau bisa kita nolkan diri kita dan 100% Tuhan saja. Kitalah orang paling bahagia di muka bumi ini. Karena segala sesuatu Tuhan yang sudah melakukan bagi kita. Terpuji nama Tuhan.